Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kami dari kelompok 4 teori multimedia dengan ini mempresentasikan tugas teori multimedia Lucy dan Luzless beserta studi kasusnya. Sebelum kita memulai presentasi ini, kami memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator Budiman. Saya Muhammad Abdul Aziz. Saya Muhammad Isa. Sebelum kita membahas lebih dalam apa itu kompresi Lucy dan Luzless, baiknya kita memperkenalkan apa itu kompresi data yang akan dijelaskan oleh saudara kita Muhammad Isa. Kepada saudara Muhammad Isa, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kompresi data. Kompresi data merupakan suatu upaya mengurangi jumlah bit yang digunakan untuk menyimpan atau mentransmisikan data. Kompresi daya meliputi berbagai teknik perangkat lunak maupun perangkat keras. Secara umum, kompresi data ini terdiri dari pengambilan simbol-simbol masukan dan mengubahnya menjadi kode-kode. Jika kompresi tersebut efektif, maka kode-kode yang dihasilkan akan berukuran lebih kecil daripada simbol-simbol asalnya. Kompresi data dibedakan menjadi dua macam, yaitu kompresi Lucy dan kompresi Luzless. Nah, lanjut. Lalu prinsip umum dan tujuan kompresi data. Prinsip umum yang digunakan pada proses kompresi citra digital adalah mengurangi duplikasi data di dalam citra sehingga memori yang dibutuhkan untuk mempresentasikan citra menjadi lebih sedikit daripada citra digital aslinya. Tujuannya daripada kompresi data ini tiada lain adalah untuk mengurangi data berlebihan tersebut sehingga ukuran data menjadi lebih kecil. Alhasil, proses transmisi akan lebih cepat. Nah, baiklah itu saja penjelasan tentang apa itu kompresi data. Selanjutnya kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih saudara Muhammad Isa. Selanjutnya, untuk kompresi Lucy akan dijelaskan oleh saudara kita Muhammad Abdul Aziz. Kepada saudara Muhammad Abdul Aziz, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Saya akan menjelaskan tentang kompresi Lucy. Kompresi Lucy merupakan suatu metode kompresi data yang menghilangkan sebagian informasi dari data asli. Selama proses kompresi dengan tidak menghilangkan secara signifikan informasi yang ada di dalam data secara keseluruhan. Kompresi jenis ini dapat mengurangi data secara signifikan dan data yang sudah terkompresi itu dapat dikompresi lagi sampai batas-batas tertentu. Penggunaan kompresi Lucy. Multimedia digital seperti audio, video, foto, dan streaming data mendapat manfaat dari kompresi data Lucy. Ukuran bentuk data ini dapat dikurangi secara signifikan dengan memanfaatkan kompresi Lucy. Memastikan distribusi internet yang nyaman atau konsumsi untuk offline. Misalnya untuk memperkecil ukuran file, gambar, musik digital, dan untuk encoding film dari format high definition seperti Blu-ray menjadi format MPEG atau Movie Picture Expert Group. Cara kerja dari Lucy ini sendiri adalah kompresi Lucy bekerja dengan menghapus data yang berlebihan atau redundan dari sebagian besar file multimedia. Sebagai contoh, gambar JPEG dapat diperkecil hingga 80% dari ukuran aslinya tanpa mengorbankan kualitas visual. Ini dapat dicapai dengan menurunkan jumlah pikselnya, kecerahan, dan kerapatan warnanya. Demikian pula suara audio latar belakang dihapus dari MP3 dan MPEG tanpa banyak mempengaruhi pengalaman penggunanya.
Contoh algoritma yang biasa digunakan dari kompresi Lucy itu sendiri adalah transform coding, discrete cosine transform, discrete wavelet transform, dan kompresi fraktal. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Kembali lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Abdul Aziz atas penjelasannya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu kompresi lossless. Oke. Kompresi lossless. Kompresi yaitu suatu metode kompresi data dengan tidak ada informasi. Data yang hilang atau berkurang jumlahnya selama kompresi. Sehingga setelah proses dekompresi jumlah bit atau byte, data atau informasi dalam keseluruhan data hasil sama persis dengan data aslinya. Kompresi jenis ini tidak selalu dapat mengurangi ukuran data secara berarti, karena tidak semua data mengandung informasi yang tidak Perlu. perlu. Selain itu, data yang telah dikompresi tidak dapat dikompresi lagi. Penggunaan lossless. Lossless compression biasanya digunakan untuk mengurangi ukuran data-data yang penting. Data-data yang isinya tidak boleh berubah sedikit pun. Misalnya data-data yang berbentuk dokumen, teks, spreadsheet, kode sumber atau source code, dan data-data program. Kompresi lossless menjamin stream data dari proses dekompresi akan tepat sama dengan stream data aslinya. Untuk rasio, rumusnya seperti yang di bawah ini. Lanjut. Kompresi lossless. Contoh algoritmanya yaitu algoritma yang biasa digunakan adalah run length encoding, Lempel Ziff-Wells, Huffman coding, arithmetic encoding, dan lain-lain. Untuk studi kasus Lucy, Baiklah, saya akan menjelaskan tentang studi kasus 1 tentang kompresi Lucy. Yang pertama itu adalah ada sebuah gambar file foto yang di sebelah kiri itu ukurannya untuk dimensinya itu 512 pixel dan untuk ukurannya itu sendiri itu adalah 460 kilobyte. Nah, apabila file foto ini sudah dikompresi, maka hasilnya akan nampak pada gambar di sebelah kanan. Saya sudah mengkompresi gambar tersebut sekitar 80% dari nilai awal, sehingga foto tersebut akan terlihat pecah atau blur. Karena dimensi dari foto tersebut adalah bernilai 106 pixel. Sedangkan untuk size yang tersendiri itu cuma 7 kilobyte. Maka gambar 1 ke gambar 2 itu akan berkurang secara signifikan, mulai dari kualitas serta warnanya. Dan untuk studi kasus yang kedua, itu saya juga mempunyai sebuah file foto yang ukuran dimensinya itu sekitar 5.800 kali 3.200 pixel. Dengan ukuran filenya tersebut itu sekitar 5 MB. File foto tersebut saya kompresi sekitar menjadi 30%, itu maka dimensinya menjadi 564 dikali 324. Maka akan tampak seperti pada foto 2.
bisa dilihat bahwa foto 1 dan foto 2 ini terlihat sama. Namun apabila kita perhatikan lebih lebih jelas, maka akan nampak bahwa foto kedua ini akan kelihatan sedikit blur atau detailnya itu kurang dari tingkat kecerahannya dan tingkat pewarnaannya. Jadi untuk foto 2 itu sudah secara kasat mata itu sudah berkurang kualitasnya. Baiklah, itu saja mungkin penjelasan studi kasus dari saya. Untuk selanjutnya, silakan kepada Saudara Isa. Terima kasih pada Saudara Aziz. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus 3 tentang Lucy. Di sini saya telah mengambil video dengan bitrate total bitrate-nya sebesar 4.474 kilobyte per second dengan frame rate 30 frame per second. Di sini saya kompresi dengan hasilnya total bitrate setelah kompresi bernilai 1126 kilobyte per second. Di sini sudah terjadi penurunan total bitrate dan juga ukuran file yang sudah dihasilkan. Video pertama ini berukuran sebesar 288 MB dan juga setelah dikompresi hasilnya video tersebut berukuran sebesar 58 MB. Di sini terjadi pengurangan detail dari video yang sudah dikompresi dan juga kurangnya pencahayaan dan pewarnaan yang secara kasat mata. Baiklah, lanjut. Sini juga saya akan menjelaskan tentang studi kasus dari Lossless. Yang studi kasus pertama ini, di sini saya sudah mencoba mengkompresi file ISO dengan besar. File ISO ini besar 3,22 GB. Setelah dikompresi dengan menggunakan WinRAR berjenis zip, file tersebut berkurang sebesar 200 MB menjadi 3,08 GB. Ada terjadi pengurangan ukuran file di sini, tapi tidak secara besar. Jadi file yang setelah sudah diarsip menjadi zip bisa kembali lagi menjadi file aslinya dan datanya tidak hilang. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan kepada Saudara Budiman. Pada Saudara Budiman dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Muhammad Abdul Aziz dan Saudara Muhammad Isa. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus 2, yaitu tentang kompresi file berekstensi exe. Di sini dikompres untuk kapasitas data sebesar 3,54 MB. Setelah dikompres, nilainya itu tidak terlalu signifikan, dikompres dalam format 7-zip ya. Dari file exe kita kompres dengan format file 7-zip. Untuk nilai kompresinya itu tidak terlalu signifikan. Dari 3,54 mega, kok nilai kompresinya berkurang ke 3,28 mega. Jadi untuk studi kasus 2 ini ke 7-zip nilai kompresinya itu tidak tapi ada juga ya untuk pengkompresiannya itu masih dianggap ada nilai. Oke, lanjut. Untuk studi kasus 3,
Di studi kasus 3 ini saya mencoba mengkompresi file PowerPoint berformat PPTX dengan kompresi ke 7-zip juga. Dengan nilai kapasitas PowerPoint-nya yaitu 4,25 mega. Setelah dikompresi ke 7-zip, nilainya itu berkurangnya sangat sedikit ya. Sekitar dari 4,25 menjadi 4,24. Jadi untuk file berekstensi PPTX ini tidak terlalu signifikan, tapi ada nilai kompresinya juga. Oke, lanjut. Baiklah, untuk kesimpulan, kompresi Lucy membuang seluruh byte yang dianggap tidak penting, sehingga file hasil kompresi tidak dapat dikembalikan ke bentuk aslinya. Kualitas dari hasil kompresi tersebut akan semakin buruk, dikarenakan beberapa tingkatan data hilang. Metode ini biasanya digunakan untuk mengompres audio, video, dan gambar. Kompresi lossless mempertahankan seluruh byte, termasuk byte yang tidak diperlukan, sehingga tidak penurunan kualitas yang terjadi dalam kompresi lossless. Kompresi lossless mengurangi ukuran lebih sedikit dibanding kompresi Lucy. Biasanya digunakan untuk mengkompresi file yang berisi teks, kode program, dan data penting lainnya. Baiklah, untuk kesimpulan itu yang sudah bisa saya jelaskan. Untuk daftar pustaka bisa dilihat dan semua yang kami jelaskan semoga bermanfaat, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Kami dari kelompok 4, saya Budiman. Saya Muhammad Abdul Aziz. Dan saya Muhammad Isa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.